Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kenikmatan iman, kesehatan dan kesempatan yang pada malam hari ini, malam-malam final di bulan Ramadan tahun ini, alhamdulillah masjid kita tetap penuh, jamaah tetap ramai, dan kalaupun ada jamaah yang tidak berada di sini, kita berdoa semoga beliau juga beribadah di tempat yang lain, di mushola dan masjid di tempat lain. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah selalu kepada kita. Tadi saya bacakan surat pendek, satu surat yang dimulai dengan sumpah, wal asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Juga ada wadduha, demi waktu duha. Juga ada wal fajr, demi waktu fajar. Kalau kita membaca tafsir Al-Quran, para mufassir menyatakan sumpah seperti ini menandakan bahwa ayat-ayat yang berada di dalam surat tersebut sangat-sangat penting dan mesti kita perhatikan. Dan kalau tadi berbunyi demi waktu, maka waktu itu sangat penting. Maka topik malam ini saya akan sampaikan tentang waktu. Waktu-waktu yang dekat menjelang Idul Fitri adalah waktu-waktu yang sangat penting pada malam-malam hari ini. Apa itu waktu? Ada banyak definisi tentang waktu, saya baca yang pendek saja. Waktu itu adalah awal dan berakhirnya suatu peristiwa. Ketika tadi saya dipanggil, itu awal kedatangan. Sekarang sedang berlangsung. Nanti kalau umur panjang sampai selesai, selesailah itu waktu. Menggerakkan tangan dari sini ke sini, itu waktu. Lahir, tumbuh, remaja, anak remaja, dewasa, kalau panjang umur, menikah, berkeluarga, wafat, waktu. Tahun lalu berRamadan, tahun ini berRamadan, itu waktu. Semoga Allah berikan kesempatan tahun depan Ramadan lagi, itu waktu. Saya berumur 60 tahun lewat 4 bulan, itu waktu. Bapak dan Ibu juga punya waktu. Ada awal, ada akhir. Ada awal, ada akhir. Itulah ciri makhluk. Itulah ciri makhluk. Ada awal, ada akhir. Ada tempat. Dan kita masuk pada satu pelajaran tauhid, pelajaran akidah dalam hal ini yang biasa disebut dengan sifat 20. Salah satunya adalah qidam atau al-awwal. Dan ini adalah sifat khaliq, sifat pencipta. Makhluk bukan qidam, bukan al-awal, tapi punya awalan dan punya akhiran. Sementara sang pencipta jauh
jauh sebelumnya, dia tegak sendirinya, dan dia yang paling awal. Ayatnya ada. Kalau kita baca Al-Hadid, suratnya besi, surat ke-57 ayat 3. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiruz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu sifat Allah, dan kita sebagai makhluk mempunyai awal dan mempunyai akhir. Entah kapan kita akan berakhir di atas bumi ini, hanya Allah yang tahu. Skala waktu adalah interval atau jarak antara dua keadaan dan dua kejadian, atau juga biasa disebut dengan lamanya berlangsung keadaan. Bara lamu ceramah ko 20 menit, nah itu lamu. Bara lamu anak awak ko, entahlah, Allah yang tahu. Bara lamu sekolah ala SMA kini. Kita mengenal Bapak Ibu satuan waktu, ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada pekan. Dulu pekan, kini minggu namanya. Sepekan, ada sebulan, ada setahun, ada seabad. Yang paling baru ada milenial, 1000 tahun. 1 jam 60 menit. Baku 60 menit Pak Heri, anda usah awak bahas panjang kading. 1 menit 60 detik. Maka Bapak Ibu, 1 jam kita mempunyai 3600 detik. Banyak ya. 1 hari 24 jam, dan 1 hari itu jumlahnya adalah 86.400 detik. Pak Heri detik aja dia hebohan. Apa kok sedetik lu? Singke sawanta. Saya sebutkan 3 hal. Ternyata menurut ahli fisika, 1 detik itu sama dengan 3000 km cahaya berjalan. Berapa? 3000. Pada buku lain disebut dengan 300.000 km. Tek. Sedetik. Panjang jalan itu. Seorang pilot dengan pesawat silap saja 1 detik mati. Ambo sendiri ketika sedang sibuk Jakarta Bogor beberapa waktu lalu, tahun lalu, sempat selip, apa namanya Pak? Selip apa? Selip seketek itu nemu itu basok. Talayang seketek di jalan tol Jakarta Bogor. Mobil sederhana, tidak banyak Pak, cuman 70 km per jam yo. Dari sebelah kiri tiba-tiba di tengah orang belakang tin hampir tidak pulang lagi. 1 detik. Tetapi kita biasa mengabaikan nan sedetik. Itulah kerugian manusia. Manusia seperti saya yang berumur 60 tahun ke atas, Bapak Ibu, dihitung ternyata detak jantung 1,34 sampai dengan 2 detak per detik. Dan Allah izinkan jantung kita bergetar terus, tidak pernah berhenti. Sempat saja berhenti 2 kali, lewat. Nikmat besar.
1 sampai 2. Kedipan mata ternyata hanya memakan 0,1 sampai 0,4 detik. Unde paeri sampai itu bana metong. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran menjelaskan kepada kita luar biasa. Tapi sayang orang salah paham. Yang memindahkan istana Balkis itu bukan jin ifrit. Kok nomor 1 lah, nomor 2 leh. Mau nomor 2. Apa nih? Nanti Bapak Ibu cek An-Naml, semut, surat 27 ayat 38-40. Izinkan saya membaca terjemah saja, agak potong-potong dikit. Di atas ceritanya tentang bagaimana dialog Sulaiman yang menggambarkan akan Ratu Bilqis. Lalu Sulaiman berkata, wahai para pembesar kaumku, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Raja Sulaiman, Nabi, berkata kepada para penggawa-penggawanya. Ayat 39, dan ini sering dibaca dan salah tafsir. Ifrit dari golongan jin berkata, ayat 39, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Seringkali penterjemah stop di sini, sehingga tafsirnya adalah jin ifrit yang bawa istana. Ternyata ayat berikutnya yang paling gawat. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, yaitu kitab Zabur dan Taurat, berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Jadi Bapak Ibu, yang ngomong ini bukan jin ifrit, tapi orang soleh. Hati-hati para ustadz dan para guru, jangan lagi menyebut istana istana Balkis dibawa oleh jin ifrit. Salah. Baca ayat 40. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu, berarti ada kan? Ada kan? Sudah sampai kan? Terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Bapak Ibu, penggalan ayat ini menyatakan bahwa kenikmatan, kekaguman, kebesaran yang sampai kepada Sulaiman, Sulaiman katakan ini adalah ujian bagiku. 1. Yang Pak Rektor, yang Pak Dekan, yang pembesar, yang bangsawan, yang hartawan, maupun yang belum hartawan, segala yang kita punya, nyatakan dengan tegas, ini ujian bagiku. 1. Apakah aku bersyukur atau aku mengingkarinya? Siapa yang bersyukur, Allah tambah. Siapa yang kufur, azabku sangat pedih, kata Allah. 2. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. 2 pernyataannya. 1, mengakui sebagai ujian segala kekayaan, segala kebangsawanan, segala kemewahan, segala pangkat dan lain-lain. Itu ujian, apakah kita mampu mensikapi dengan baik. Dan yang kedua, apakah kita mampu bersyukur atau kita bahkan mengingkari. Itu ucapan Sulaiman. 1 detik istana Balkis pindah ke sedetik, sekejap mata. Salah. Sekejap mata. Jadi jangan main-main dengan sekejap mata. Yang mudo jo yang padusi nanti kijok lah gawat. Nanti kijok kau bayu. Lalu berapa lama kita hidup di dunia? Ya Allah, ini lebih gawat lagi nih. Lebih gawat lagi. Nan sedetik segitu, nan sekejap segitu. Al-Hajj, surat Haji, surat 22 ayat 47. Banyak Pak hari baca Quran. Biasalah pada mengecek yang tidak jelek.
Tak ikut saya baca-baca. Nah, 47. Ternyata Al-Hajj 47 menyatakan bahwa sehari di sisi Robmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Satu hari di sisi Allah di alam akhirat sama dengan berapa? 1000 tahun. Umur saya 60 tahun lewat 4 bulan. Mari Bapak hitung sendiri, 60 bagi 1000. Berapa tuh? 0,06 harinya Allah. Berapa? 0,06. 63 tahun umur Rasulullah 0,063. 80 tahun 0,08. 100 tahun 0,1. Padahal dengan waktu yang 0,1 kita hidup selama-lamanya nanti di akhirat. Persoalannya adalah langsung ke surga selama-lamanya atau mampir sebentar, nauzubillah min dzalik, ke neraka. Jadi kita hidup hanya 0,1 kurang harinya Allah. Waktu 0,1 harinya Allah, kurang dikit. Ado Pairi yang umur 120, ayolah umat Muhammad nak lebih-lebih daripada itu. Kalau Nabi Adam yo lama, Nabi Nuh yo lama, Nabi Musa yo lama. Karena itu ibadahnya banyak. Karena itulah umat Muhammad diberi keistimewaan. Malam Lailatul Qadar jumlahnya adalah 1000 bulan. Berdoa cuma setengah malam, tapi manfaatnya adalah 1000 bulan. 83 tahun. 2 jam, 3 jam beribadah tatkala malam Qadar turun sama dengan 83 tahun. 10 kali saja wadape berarti 830 tahun. Sama dengan umurnya Nabi Nuh. Sambung lagi. Bumi berputar 23 jam 56 menit 4 detik. Dibulatkan menjadi 24 jam. Berputar. Dengan berputar itu maka awak bisa lihat ada pagi, ada siang, ada malam, ada sore, ada malam. Karena ada matahari. Bapak Ibu, seandainya matahari itu tidak hidup, tak ada kehidupan dan tak ada waktu. Gelap semuanya. Tak ada waktu. Kita mengenal hari karena mutar matahari. Bumi mutar. Kemudian bumi berputar mengelilingi matahari. 1 tahun. Berapa umurnya? 365,25 hari. Dibulatkan 366 per 4 tahun. Tahun kehabisan. Itu bumi mutar matahari. Seandainya jauh dikit bumi itu kedinginan kita. Dekat lagi kepanasan. Enggak ada matahari, gelap. Enggak ada kehidupan. Tak ada waktu. Padahal yang begini di langit ini jutaan banyaknya. Ribuan galaksi. Perputaran bulan 29 hari, 5. Makanya sering ribut 29 30, 29 30, 29 30. Puasa kini 29 atau 30. Tunggu pengumuman. Awak karai 21 April atau 22. Beko Pak Ketua akan rapat kau segera. 29 30, 29 30. Itu namanya bulan, hari-hari bulan. Totalnya beda. Hari matahari 365,25. Hari bulan 354. Berapa? 11 hari. Kalau begitu, umur saya yang 60 tahun ini ternyata setelah dihitung-hitung sama dengan 61,86 hari Komariah. Saya telah berumur 62 tahun kurang 1 bulan. Kalau 61 hampir 63. Tahun depan umur saya dekat dengan umurnya Nabi. 63 tahun Komariah.
Naklah mulai. Apa sih hubungannya Pak Heri? Saya baca nasihatnya. Ada dua angka yang Al-Quran sebut di umur 40 dan Nabi sebut di umur 60. Catat baik-baik yang telah berumur 40 dan umur 60. 50 Pak, di antara itulah. Sayang orang barat bilang begini, life began 40. Umur dimulai, hidup dimulai umur 40. Bermewah-mewahlah kita. Salah. Life began 40 menurut Quran adalah justru sebaliknya. Mari kita buka. Manyo kuah, angko. Al-Ahqaf 46:15. Maca lagi kuah. Ako. Nanti Bapak Ibu baca Al-Qur'annya di rumah ya. Yang biar agak cepat waktu kita. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu awal ayatnya. Al-Ahqaf 46 ayat 15. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Ingat baik-baik kesusah payahan ibu kita. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Ada yang kurang berapa hari? Beko abas, dah kini. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, lihat Bapak Ibu ditulis 40 tahun. Firman Allah menyebut 40 tahun. Berapa tadi? Al-Ahqaf ayat 15. Surat ke 46 ayat 15. Nanti baca. Dan telah dewasa umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Nah, ini penggalan doanya luar biasa nih. Ya Bapak Ibu ya. Nanti ada penggalan kalau perlu baca nanti malam. Yang umur 40 ke atas ini. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Tadi Sulaiman gimana? Syukur. Sekarang juga syukur. Yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jangan lupa baca doa kedua orang tua. Rabbil firli. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dua. Apa yang pertama? Syukur. Yang kedua, kebajikan, amal soleh yang Engkau ridhoi. Dua. Umur 40. Jadi kalau umur 40 masih alun lain, apa banyak dua kok. Syukur, yang kedua apa tadi? Berbuat amal soleh, kebajikan. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kedua anak cucuku. Nah loh, berbuat kebajikan kemudian beri aku kebaikan untuk mengalir kepada anak dan cucuku. Sebaliknya mungkin kalau awak berbuat buruk, biko yang cilaku adalah anak dan cucu awak. Dosa zariyah. Pertama apa Bu? Syukur. Yang kedua apa? Meningkatkan amal soleh. Yang ketiga apa? Berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kebaikan. Apalagi sekarang ketika hadis Nabi menyatakan badiru fil amal fitanan, bersegeralah beramal soleh sebelum hari-hari fitnah datang. Sudah datang hari-hari fitnah, hari-hari Palestina, hari-hari Syria sudah datang 20 tahun lalu sampai sekarang. Kembali ke laptop. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Dua. Apa tadi tambahannya? Tobat. Yang terakhir apa? Mengaku pasrah. Saya ulang. Pertama, syukur. Kedua, berbuat amal soleh, kebajikan. Yang kedua, berdoa agar selalu berbuat baik untuk anak cucu. Yang ketiga, tobat. Yang keempat, pasrah. Yang kelima, pasrah. Kita ulang. Pertama apa tadi? Syukur. Kedua, berbuat kebajikan, meningkatkan kebajikan. Yang ketiga, minta doa agar kita selalu berbuat baik dalam kebaikan. Yang keempat, tobat. Kemarin ada doa dari penceramah kita,
Astaghfirullah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Setiap pagi, setiap malam. 4. Yang kelima, berserah diri kepada Allah. 40. Tidak ada pesta pora. Life Began 40 bukan pesta pora. Bukan meningkatkan konsumsi hedonisme. 40 tahun adalah hari-hari penuh vitalitas untuk 5 ini. Mencari piti Bapak Peri, cari piti yang banyak, berzakat awak. Cari piti yang banyak, umroh awak, haji awak. Cari piti yang banyak, bersedekah awak. Kalau kurang Pak, berzikir 5 tadi. Lah. Udah panjang mana lu tuh mah? Umur 60. Hadis Nabi. Nah, kau umur 60 kuah. 60 lewat 4 bulan. Ibu, ada yang 60? Nah, Bapak siap-siap 60. Nah, kok hadisnya? Hadisnya agak pendek. Kita baca cuman. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dari Nabi bersabda, Allah memberikan bukti peringatan kepada seseorang yang dia akhirkan ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Bukhari dan Ahmad. Atandonyo abu lah putih, gigi lah, tangga lutut lah guya, salero lah mulai patah-patah. Ala putih ala tangga bagaya lo ilmu dia, masya Allah, astagfirullahaladzim. Ala putih ala tangga Pak Eri yang 70 Pak bonus, udah aman 70, udah aman. 80 Pak apolai lah bonus. Tapi ujian bagi anaknya. Kalau ada amak umur 80, anaknya nih sabar, pintu sarugo masih ada. Bapak ibu yang punya orang tua umur 70, 80 yang agak-agak nyinyis ketek, sabar. Pintu sarugo, pintu sarugo. Tiket tambahannya, tiket ke surga, jangan tutup. Nggak lama di momini, nggak sampai 0,1 hari. Banyak banget ke PRI, potong salah. Jadi semua berkaitan dengan amal soleh. Badiru bil a'mal fitanan. Badiru bil a'mal fitanan. Hari-hari fitnah yang luar biasa. Malam iman, pagi kafir. Pagi iman, siang kafir. Perangainya. Hari-hari semakin dekat. Terakhir. Maka mari kita jaga. Kita tidak tahu kapan akan pulang. Mambang jatuh, karambi jatuh. Yang muda pulang, yang tua pun pulang. Hari-hari Al-Qadar. Imam sudah sering membaca Inna anzalnahu Lailatul Qadar. Hari-hari mulia. Maka penutup ceramah malam ini, mari sama-sama kita pelajari Al-Qadar itu dan kita baca doa. Doa ini sering disebut oleh para ustadz kita di YouTube sekalipun, dari mana-mana. Doanya pendek. Mari baca pendek ini dari pagi malam, pendek saja. Sebagai sudah hafal, saya bacakan. Hadis Nabi dari At-Tirmizi dan Ibnu Majah, pendek saja. Saya coba bagaimana cara motong, rupanya ada cara motongnya enak, karena agak susah bacanya. Allahumma innaka afun. Allahumma innaka afun. Stop dulu biar enggak kaget. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Lalu nyatakan fa'fu anni. Nah, gitu. Enak ngomongnya. Allahumma, ayo sama-sama. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. 3 potong. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, Allahumma, Engkau maha memberikan maaf, pengampunan.
Allahumma innaka afun, dan suka tuhibbu, cinta, menyukai, memberikan maaf, menghapus dosa. Oleh karena itu fa'fu anni, menjerit dan menangis, fa'fu anni. Hari-hari pengampunan semakin dekat dan semakin habis. Hari-hari final semakin habis. Segera kita lakukan agar ketika takbir berbunyi, Allah luruhkan seluruh dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada penggalan cerita tapi mungkin nggak tepat waktunya, karena tahun depan 2024 itu adalah 1 abad kejatuhan Islam di Turki. Ada hadis menyatakan setiap 1 abad akan muncul mujaddid, pembaharu Islam, dan para ulama sedang menunggu tahun 2024. Lain waktu kita bahas soal ini. Mohon maaf lahir batin, billahi fi sabihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.